Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal dari seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi untuk sahabat semua yang ada di rumah, yaitu tentang keistimewaan dan sejarah berdirinya Masjid Nabawi yang mungkin saja belum sahabat ketahui. Nah, sebelum kita membahas satu persatu apa saja keistimewaan dan sejarah berdirinya Masjid Nabawi tersebut, maka jangan lupa kami ingatkan sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Terima kasih. Sejarah berdirinya Masjid Nabawi merupakan peristiwa yang amat penting bagi umat muslim, dikarenakan Masjid Nabawi mempunyai banyak keistimewaan daripada masjid yang lainnya sahabat. Dari sini Islam bisa tersebar ke penjuru dunia, sekaligus tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya. Bukan hanya itu saja sahabat, di masjid ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat muslim untuk memberikan perhatian ekstra terhadap Masjid Nabawi. Namun sebelum itu, ada baiknya kalian memahami terlebih dahulu mengenai sejarah sampai keistimewaan dari Masjid Nabawi tersebut. Maka oleh karena itu silakan untuk menonton video ini dari awal sampai akhir, dikarenakan sahabat semua akan mengetahui apa saja keistimewaan dan sejarah berdirinya Masjid Nabawi yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2024 versi Dunia Muslim. Pembahasan pertama, sejarah berdirinya Masjid Nabawi. Di dalam bahasa Arab sahabat, Masjid Nabawi mempunyai arti Masjid Nabi. Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Masjid Quba. Pada awal pembangunannya, Masjid Nabawi sangatlah sederhana dan tidak seluas sekarang. Masjid Nabawi berada di kota Madinah seperti dikutip dari NU Online. Saat itu Masjid Nabawi dibangun di atas tanah tempat unta milik Rasulullah, menderum ketika Rasulullah SAW singgah di rumah-rumah kaum Ansor. Tanah tersebut dulunya adalah tempat pengeringan kurma milik Sahal dan Suhail, dua anak yatim bersaudara dari Bani An-Nazar. Kemudian Rasulullah membelinya meski pada awalnya Sahal dan Suhail ingin menghibahkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turut serta dalam pembangunan awal. Saat itu Masjid Nabawi dibangun dengan sangat sederhana dan menghadap Baitul Maqdis. Berbentuk bujur sangkar, Masjid Nabawi dibangun dengan luas sekitar 50 kali 50 meter persegi. Atapnya terbuat dari dedaunan pohon kurma, sedangkan tiangnya dari batang pohon kurma. Bukan hanya itu saja, Rasulullah juga membuat mihrab sederhana di dalamnya. Seperti dikutip dari laman repositi UNESCO ACID di dalam jurnal An-Nadwah yang ditulis oleh Abdullah pada pertengahan 624 Masehi atau 2 Hijriah. Arah kiblat dipindahkan ke arah Masjidil Haram sehingga bangunan mihrab bagian utara tidak terpakai lagi, yang akhirnya dijadikan tempat sahabat berkumpul. Selanjutnya di bagian selatan dibangun bangunan mihrab yang baru. Di bagian timur dibangun beberapa rumah kecil untuk istri Rasulullah SAW dan ada pintu masuk langsung ke masjid. Pembahasan kedua sahabat, Masjid Nabawi telah beberapa kali diperluas dan direnovasi. Diketahui apabila Masjid Nabawi sempat beberapa kali mengalami renovasi sahabat, tepatnya pada tahun 7 Hijriah. Rasulullah melakukan perluasan lantaran umat muslim sudah makin banyak dan masjid jadi penuh. Waktu itu Rasulullah menambahkan masing-masing sekitar 20 hasta untuk panjang dan lebar Masjid Nabawi. Setelah Rasulullah wafat dan estafet kepemimpinan diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada renovasi ataupun perluasan wilayah pada masa tersebut. Selanjutnya pada 17 Hijriah, Umar bin Khattab yang saat itu menjadi khalifah melakukan perluasan Masjid Nabawi dengan menambahkan 5 meter di sebelah selatan, 10 meter di barat, dan 15 meter di utara. Nah, pada masa tersebut sahabat Umar merenovasi dengan batu bata dan dahan batang kurma yang sesuai dengan bentuk yang ada pada masjid pada masa Rasulullah. Sedangkan tiang utamanya diganti dengan kayu. Pada tahun 29 Hijriah,
Sahabat Utsman bin Affan melakukan perluasan sekaligus merenovasi. Utsman membangun tembok masjid dengan batu yang dipahat dan kapur. Bukan hanya itu saja sahabat, tiang-tiang masjid dibangun dengan batu yang diukir serta atapnya dari pohon sa'aj atau pohon besar. Pada masa Umayyah, Masjid Nabawi pun mengalami banyak perenovasian. Barulah pada masa modern, tepatnya pada masa kekhalifahan Raja Fahad bin Abdul Aziz, yaitu tahun 1982 sampai 2005, Masjid Nabawi mengalami perubahan besar-besaran di dalam sejarah, yaitu antara tahun 1406 sampai 1404 Hijriah. Pada masa itu, luas area Masjid Nabawi berhasil diperluas jadi 165.000 meter persegi dengan daya tampung mencapai 270.000 jemaah. Sedangkan bagian pelataran masjid berhasil diperluas mencapai 235.000 meter persegi yang dapat mengakomodasi sampai 430.000 jemaah. Jumlah menara yang semula 4 juga ditambah menjadi 10 menara, sedangkan jumlah pintu Masjid Nabawi ditambah hingga mencapai 95 pintu. Pembahasan nomor 3, keutamaan dan keistimewaan Masjid Nabawi. Tidak diragukan lagi sahabat apabila Masjid Nabawi menjadi salah satu masjid yang istimewa bagi seluruh umat muslim, dikarenakan ada banyak keistimewaan dan keutamaan. Seperti dikutip dari berbagai sumber, ada sejumlah keistimewaan dari Masjid Nabawi, di mana masjid ini merupakan masjid yang dibangun atas dasar takwa. Bukan hanya itu, Masjid Nabawi sangat istimewa dikarenakan belajar di dalamnya seperti jihad di jalan Allah. Masjid Nabawi merupakan salah satu dari 3 masjid yang dijadikan tujuan shofar dalam rangka ibadah, seperti di dalam salah satu hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama yusafaru ila thalathin, masajidil Ka'bah wa masajidi Iliya," yang artinya tempat yang layak dijadikan tujuan shofar hanyalah 3 masjid, yaitu Masjid Ka'bah, Masjidku yaitu Masjid Nabawi, dan Masjid Liya atau Masjid Al-Aqsa. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 2476. Nah, bukan hanya itu saja, sholat di Masjid Nabawi pahalanya mencapai 1000 kali lipat. Hal tersebut seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, sholat di masjidku yaitu Masjid Nabawi lebih baik dari 1000 sholat di masjid lainnya selain di Masjidil Haram. Hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 1190, dan hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 1394. Selanjutnya, pembahasan nomor 4 sahabat, amalan yang bisa dilakukan saat berada di Masjid Nabawi. Nah, berikut adalah sejumlah amalan yang bisa kalian lakukan sahabat. Di antaranya, masuk masjid dengan kaki kanan, membaca doa masuk masjid, mendahulukan kaki kiri ketika keluar, membaca doa keluar masjid, dan juga mengerjakan sholat sunnah di Raudhah setelah mendapatkan izin, dan menghadiri waktu-waktu ramai, memperbanyak doa dan zikir, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad